Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsentrasi dalam bidang studi kimia. Jadi konsentrasi itu sendiri bisa kita artikan sebagai banyaknya zat terlarut atau bahasa istilahnya itu solut yang ada di dalam sejumlah larutan atau solvent ya. Jadi konsentrasi itu bisa kita nyatakan dengan beberapa satuan. Yaitu yang pertama adalah molaritas, itu simbolnya adalah M kecil. Kemudian molaritas dengan simbol M besar. Kemudian normalitas dengan simbol N, persentase biasa dengan simbol persen, dan fraksi mol bisa kita tuliskan sebagai bentuk X rata-rata, X bar ya. Nah, di sini kita akan terangkan satu persatu dari definisi masing-masing istilah yang ada. Kita mulai dari yang pertama adalah kemolaran atau molaritas ya, M besar. Jadi kata kunci adalah molaritas ini adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jadi dalam satuan volume ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa molaritas itu sama dengan mol dibagi volume pelarut. Jadi kalau dalam bentuk mol per volume pelarut, maka volumenya itu dalam satuan liter. Atau bisa kita tuliskan juga jadi gram terlarut ya, zatnya yang dilarutkan dibagi mR-nya kali 1000 per volume. Kalau bentuk seperti ini, maka volume yang digunakan pelarut adalah dalam satuan mililiter. Nah, ini adalah molaritas atau kemolaran. Kemudian satuan yang berikut adalah kemolaran atau molalitas. Ini adalah jumlah zat yang terlarut ke dalam 1000 gram pelarut. Jadi kalau kita perhatikan, maka bedanya dengan molaritas adalah satuan yang digunakan perbandingan adalah si pelarutnya dalam satuan massa. Kalau tadi molaritas dalam satuan liter ataupun dalam satuan volume. Kalau dalam rumus yang lain disebutkan bahwa molaritas itu sama dengan gram zat terlarut dibagi mR kali 1000 per gram pelarut. Kemudian kita lanjut ke definisi yang berikut, persen massa. Persen massa dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah zat ya, suatu zat A, kalau kita bandingkan dengan jumlah keseluruhan zat tersebut kemudian dikali 100%. Misalkan kita beri contoh sederhana, contohnya adalah pada 50 gram asam cuka mengandung 10 gram asam asetat. Jadi asam cuka ini adalah campurannya, mengandung sebagian air, dan asam yang dikandung cuma 10 gram. Maka berapakah kadarnya? Berarti kadarnya sendiri adalah 10 gram per totalnya tadi 50. Tinggal kita kalikan dengan 100%. Maka 1/5 kali 100 berarti kadarnya adalah sebesar 20% ya. Kemudian kita lanjutkan ke definisi yang berikut, yaitu fraksi mol adalah mol zat A dibandingkan jumlah mol ke seluruh komponen. Kita misalkan dalam sebuah wadah, kita anggap ini gelas beker ya. Kita masukkan sejumlah zat padat memiliki massa zat A. Kemudian kita tuangkan air atau pelarut ke dalamnya. Kita anggap ini sebagai gram B. Dan kalau kita bagikan dengan mR-nya masing-masing, kita bagikan dengan mRA, kita bandingkan dengan mRB, maka yang kita peroleh sebagai mol zat B, mol airnya, mol pelarut, dan mol zat yang dilarutkan sebagai mol A. Jadi fraksi mol itu adalah menyatakan jumlah mol zat A ini dibandingkan jumlah mol totalnya. Jadi fraksi mol A sama dengan mol A dibagi dengan mol A ditambah dengan mol B. Tadi ada slide yang lupa saya masukkan, yaitu tentang normalitas ya. Ini saya tambahkan. Normalitas itu bisa kita definisikan sebagai nilai molaritas dikali indeks ya. Contohnya untuk misalkan H2SO4 0,2 molar, maka indeksnya itu adalah memiliki 2 ion H positif, maka 0,2 dikali 2 itu setara dengan 0,4 normal. Kemudian kita akan coba latihan soal. Kita coba. Yang pertama adalah jika terdapat 4 gram NaOH dengan mR40 terlarut dalam 250 gram air, berapakah molalitas? Jadi kita coba dengan menggunakan cara sistematis dulu ya, biar dipahami. Kita tulis bahwa gramnya sama dengan 4 gram NaOH dan mR-nya sudah diberitahukan 40. Kemudian gram pelarutnya adalah 250 dan ditanyakan adalah nilai M-nya. Kita review bahwa rumus M itu sama dengan gram dibagi mR kali 1000 per P. Jadi gramnya sudah ada, mR-nya sudah ada, P-nya sudah ada, tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Maka menjadi 4 dibagi 40 kali 1000 per 250. Ini bisa kita sederhanakan, ini jadi 1/10.
kemudian ini jadi 4, maka jawabannya adalah 4 dibagi 10 adalah 0,4 mol. Untuk nomor 1 jawabannya adalah sebanyak 0,4 mol ya. Kemudian kita lanjut soal kedua. Berapakah molalitas larutan yang memiliki 0,32 mol zat terlarut dalam 2200 gram pelarut? Jadi kalau kita perhatikan molnya sama dengan 0,32 dan si P-nya 2200 gram. Kalau rumus molalitas itu sama dengan gram per mr kali 1000 per P, dan kita ingat bahwa gram per mr itu sama dengan mol, maka rumus ini bisa kita ganti menjadi molalitas sama dengan mol zat yang dilarutkan dikalikan 1000 per gramnya si zat pelarut. Jadi tinggal kita masukkan ini nilainya, molnya 0,32 kali 1000 kemudian dibagi 2200. Ini maka tinggal kita hitung 0,32 ya sebagai molnya, kemudian perhitungannya ini tinggal dibagi dengan 2,2. Jadi jawabannya adalah sebesar 0,145 molar. Kita coba lanjut ke soal berikut. Disebutkan bahwa berapa massa NaOH yang harus dilarutkan dalam 1 liter air dengan massa jenisnya 1 gram per mili untuk mendapatkan larutan NaOH 0,25 mol. Jadi kita perhatikan bahwa volume airnya itu sama dengan 1 liter sama dengan 1000 mili. Kemudian dengan rho sama dengan 1 gram per mili. Kalau kita konversikan maka akan kita peroleh massa si air atau si P-nya. Jadinya 1 dikali 1000 adalah 1000 gram. Kemudian si NaOH-nya ditanyakan gramnya berapa. Dan mRNaOH ini udah zat yang umum ya, sebaiknya dihafal bahwa nilai mR-nya sama dengan 40. Kemudian molalitasnya 0,25. Tinggal kita masukkan ke rumus molalitas sama dengan gram per mR kali 1000 per P. Kita masukkan data-data yang sudah ada. Molalitasnya 0,25, gramnya yang ditanyakan, mR-nya 40, kemudian kali 1000 per 1000. Ini habis. Maka X-nya adalah 1/4 dikali 40 sama dengan 10 gram. Jadi jawaban untuk soal ini adalah ternyata diperlukan sebanyak 10 gram NaOH untuk dilarutkan dalam 1 liter air, sehingga dihasilkan nanti NaOH 0,25 molar. Molal ya, bukan molar, molal. Kita lanjut ke soal keempat tentang fraksi mol. Jadi fraksi mol urea 10% dengan mR 60 dalam pelarut air murni. Jadi air itu adalah H2O dengan mR sama dengan 18. Disebutkan bahwa urea ini ya, kalau zatnya kan total 100%, berarti ureanya mengandung 10% dan airnya itu berarti mengandung zat sebanyak 90% sisanya. Nah, untuk mencari perbandingan molnya, kita anggap saja ini 10, ini 90, persennya kita hilangkan. Maka molnya itu 10 per 60, yang ini molnya adalah 90 per 18. Masing-masing kita bagikan dengan mR-nya. Jadi kalau mungkin ini hasilnya desimal, jadi 10 bagi 60, kita tulis 0,167, 90 bagi 18 adalah 5. Maka fraksi molnya si urea sama dengan mol urea per mol total. Jadi kalau kita hitung berarti 0,167 per totalnya kita jumlahkan 0,167 ditambah 5, jadi 5,167. Ini sebagai contoh, angkanya mungkin kurang bagus. Nanti kalau ujian mungkin diberikan data yang lebih bagus angkanya ya. Jadi kalau kita bagikan 0,167 dibagi 5,167 sekitar 0,032 ya. Jadi jawabannya seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal kelima. Hitunglah nilai fraksi mol etanol dalam larutan etanol 46% massa. Jadi caranya juga sama, kita anggap ini mula-mula 100%. Kemudian etanolnya adalah sebanyak 46%. Maka sisanya airnya, kalau tidak disebutkan, maka itu kesimpulannya adalah dilarutkan dalam pelarut universal yaitu air. Jadi 100 dikurang 46 adalah 54. Kemudian kita bagikan masing-masing dengan mR senyawanya. Ini bagi 46 sama dengan 1 mol. Air dibagi mR air adalah H2O tadi 18, dapatnya 3. Maka fraksi molnya si etanol sama dengan mol etanol per mol total dijumlahkan jadi 4. Atau kalau kita desimalkan juga boleh jadi 0,25. Kita lanjut.
Fraksi mol larutan 36 gram glukosa Mr180 dalam gram air dengan Mr18. Jadi kita cari molnya si glukosa dengan rumus gram per Mr. Di soal diberikan bahwa gram glukosanya 36 dan Mr-nya sama dengan 180. Jadi kita bagikan tuh hasilnya sama dengan 1/5 atau 0,2 mol. Sementara si airnya, mol air, sama dengan juga rumusnya sama, gram per Mr. Berarti gramnya 90, Mr-nya 18, dapatnya 5. Maka fraksi molnya si glukosa sama dengan mol glukosa 0,2 per totalnya 5,2. Jadi kita tinggal bagi 0,2 dibagi 5,2, maka hasilnya sama dengan 0,0384. Fraksi molnya si glukosa. Kita coba lanjut ke soal berikut, soal nomor 7. Carilah nilai molaritas, berarti nilai dari M besar, larutan yang dibuat dengan melarutkan 14,8 gram CaOH 2 kali kalsium hidroksida dalam 100 ml air. Jadi kita tuliskan datanya. Gramnya adalah 14,8. MR-nya belum diberitahu, kita cari. CaOH berarti Ca-nya 1, O-nya 2, H-nya 2. Berarti 40 ditambah 2 kali 16, 32. 2 kali 1, 2. Berarti MR-nya adalah 74. Kemudian volumenya adalah 100 ml. Tinggal kita hitung ke rumus molaritas. Itu rumusnya adalah gram dibagi MR kali 1000 dibagi volume larutannya. Jadi gramnya adalah sebanyak 14,8 dibagi 74 kali 1000 per 100. Jadi kita fokuskan perhitungan yang di awal adalah 14,8 yang kita bagikan dengan 74, dapatnya 0,2 di sini. Yang ini dapatnya 10, berarti kalau kita kalikan dapatnya adalah 2 molar. Jadi jawaban nomor 7 adalah 2M. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 8. Suatu asam sulfat pekat mengandung 96% H2SO4 dengan Mr98 dan memiliki massa jenis 1,8 kg per liter. Berapakah molaritas dari larutan asam sulfat tersebut? Jadi untuk rumus molaritas yang di awal tadi adalah gram per Mr kali 1000 per volume. Ini bisa kita modifikasi apabila model soalnya dengan menggunakan persen massa. Jadi molaritas sama dengan persen massanya dikalikan dengan massa jenis dikalikan dengan 10 dibagi dengan Mr. Ini adalah rumus tambahan yang akan kita gunakan untuk soal kali ini. Jadi molaritas sama dengan, dalam persennya kita cuma tuliskan angka 96-nya. Karena sebenarnya 96% 96 per 100. Kemudian di sini ada angka 1000. Jadi udah langsung disederhanakan jadi angka 10 yang di sini. Jadi kita gak usah repot lagi mengalih silangnya. Jadi langsung tulisan angka 96-nya. Seperti itu. Kemudian dikalikan dengan massa jenisnya adalah 1,8 dikali 10. Kemudian dibagi MR-nya adalah sebesar 98. Jadi tinggal kita hitung 96 dikali 18 berarti yang ini. Kemudian kita bagikan dengan 98. Hasilnya adalah 17,63 molar. Ini adalah persen atau konsentrasi dari si asam sulfat yang 96%. Kita coba ke soal berikut nomor 9. Jadi dalam soal ini diberikan suatu konsentrasi dalam bentuk fraksi mol dan ditanyakan dalam bentuk molalitas. Artinya kita perlu mengubah dari suatu satuan ke satuan yang lain. Sementara kalau di contoh soal yang nomor 1 sampai nomor 8, kita hanya mencari salah satu konsentrasi. Nah, di sini nomor 9 kita disuruh mengkonversikan dari suatu satuan konsentrasi ke satuan konsentrasi lainnya. Kita mulai dari fraksi mol. Jadi fraksi mol itu tadi adalah jumlah mol zat ya, dibandingkan mol total. Jadi kalau suatu zat kita simpulkan sebagai fraksi mol terlarut dan pelarut, ada 2 zat, maka fraksi mol terlarut ditambahkan dengan fraksi mol pelarut itu totalnya adalah 1. Jadi kalau si fraksi mol zat terlarutnya, si urea adalah 0,2, berarti fraksi mol pelarutnya, fraksi mol air ya, adalah sebanyak 1 dikurang 0,2, berarti sebanyak 0,8. Maka kita cari gramnya si urea, sama dengan kita ambil fraksi molnya 0,2, kita kalikan dengan MR-nya. Urea itu adalah zat yang umum juga ditanyakan, MR-nya adalah sebanyak 60. Itu simbolnya adalah CONH2 2 kali. Jadi bisa juga kita hitung manual, tapi kalau sudah hafal langsung tuliskan 60.
Jadi ini tinggal kita hitung sama dengan 12 gram. Kemudian untuk gram si air, gram pelarutnya, kita ambil tadi 0,8. Kemudian kita kalikan dengan mR-nya si air H2O ya. 18, hasilnya adalah 14,4. Nah, untuk mencari molalitas, kita kembalikan ke rumusnya adalah gram per mR dikali 1000 per P. Nah, sebenarnya kalau gram per mR-nya juga bisa kita langsung masukkan 0,2, tapi gak apa-apa, kita udah terlanjur dari menghitung gramnya si urea, jadi 12 per 60 dikali 1000 per masanya si air 14,4. Jadi sebenarnya yang penting tadi adalah mencari si mol airnya ya, gramnya si air. Kalau molnya si urea udah pasti sesuai dengan yang ini 0,2. Tapi gak apa-apa, kita udah terlanjur hitung nih, kita tuliskan 0,2 kemudian dikali 1000 dibagi 14,4. Berarti itu sama aja dengan 200 ya. 0,2 kali 1000, 200 dibagi dengan 14,4. Kita peroleh sebesar 13,88 molal. Untuk ini kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal terakhir untuk video kali ini. Diberikan sebuah larutan glukosa dengan 18% massa. Tentukan fraksi mol dari larutan glukosa. Jadi zat itu 100% dengan 18% si glukosa, maka sisanya adalah 100% dikurang 18 itu adalah 82% itu air. Jadi untuk mencari molnya kita bagikan dengan mR glukosa. Glukosa itu zatnya adalah C6H12O6 dengan MS 180. Maka kita bagi 180 di sini dan air adalah kita bagi dengan 18. Berarti ini 0,1. Sementara yang untuk airnya 82 bagi 18 adalah 4,55. Berikutnya untuk mencari fraksi mol glukosa, berarti mol glukosa dibagikan dengan mol total. Jadi kalau kita hitung itu sama dengan 0,1 dibagi dengan 4,65 ya. Kita peroleh hasilnya itu sama dengan 0,021. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 10. Jadi demikian pembahasan soal tentang materi dan soal tentang konsentrasi kimia yang meliputi molalitas, molaritas, fraksi mol, persen massa ya. Jadi kalau ada yang masih kurang jelas dan ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, kita diskusikan kembali. Dan kalau bermanfaat ya, silahkan like dan dukung channel ini. Kemudian kalau ada materi yang ingin kalian bahas atau request, bisa juga kalian minta atau request di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.